Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak Arif Junaidi. Jadi saya sebagai perwakilan kelompok akan membuka presentasi ini. Kami akan menjelaskan terkait tugas pertama, Project 1, Analisis Data dan Diagnostik terkait Preprocessing dan Exploratory Data Analysis. Dari saya sendiri, Ervan Ziti, kemudian teman saya Audrey, dan selanjutnya teman saya Leno, dan juga yang terakhir Faiz, Furkan Explorer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait line pertama, di mana kami melakukan import Pandas SPD itu sebagai package yang kami lakukan import, kemudian kita membaca terkait data dalam bentuk CSV, kemudian kita melakukan print dalam bentuk jumlah baris dan juga jumlah kolom. Kemudian dihasilkan output di mana terdapat kolom dari 0 sampai 15 dengan data type berupa objek atau float, dan juga selanjutnya bisa di scroll ke bawah, terdapat jumlah baris dan juga jumlah kolom. Oke, selanjutnya terkait pemeriksaan dan penanganan data hilang. Jadi kita melakukan proses print missing values per kolom, di mana kita melakukan print dfisna.sum untuk menjumlahkan terkait jumlah missing values yang ada pada masing-masing kolom. Kemudian kita lakukan import package matplotlib.pyplot untuk melakukan visualisasi terhadap visualisasi heatmap tersebut. Kemudian dihasilkan output di mana terdapat missing values misalkan pada critic score 8.500, kemudian juga visualisasi terkait heatmap di mana terdapat persebaran rata missing values pada bagian critic score sampai rating. Oke, lanjut. Kemudian terkait strategi drop atau imputation. Jadi kita melakukan drop pada bagian name, genre, year of release, publisher dilakukan imputation, critic score dilakukan drop, kemudian critic count dilakukan drop, kemudian user score dilakukan proses konversi ke numerik. Kemudian developer dan juga rating. Oke, selanjutnya dapat di scroll. Kemudian kita melakukan proses pembuktian setelah kita menentukan strategi drop dan imputation, di mana kita melakukan print jumlah missing value setelah penanganan, kemudian kita melakukan visualisasi heatmap terbaru dengan fixed size sama dengan 12,6, yaitu 12 kali 6. Kemudian selanjutnya missing values-nya sudah berhasil menghasilkan values 0 setelah melakukan penanganan. Dan dari hasil visualisasi heatmap terbaru kosong. Oke, lanjut. Kemudian pemeriksaan duplikasi dan konsistensi. Kemudian kita melakukan proses assign jumlah duplikat, kemudian kita menentukan jumlah baris duplikat dan menghasilkan output jumlah baris duplikat adalah 0. Kemudian selanjutnya kita melakukan periksa konsistensi, di mana kita memilih sales column dan juga kita melakukan proses perubahan ke numerik. Kemudian kita melakukan periksa data baru dengan cara ngeprint jumlah baris dan jumlah kolom. Kemudian dihasilkan jumlah kolom setelah dilakukan drop dan imputation, kemudian menghasilkan data type, objek, dan float. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deteksi dan penanganan outlier. Outlier adalah suatu nilai signifikan yang memiliki perbedaan jauh dari mayoritas data. Nah, untuk mendeteksinya, kita menggunakan dua metode statistik, yaitu z-score dan interquartile range. Z-score sendiri itu mengukur seberapa jauh data dari rata-ratanya. Umumnya, z-score itu jika z-score itu absolutnya lebih dari 3, maka kita anggap itu sebagai outlier. Sedangkan interquartile itu fokus pada sebaran 50% data yang ada di tengah. Data dianggap outlier jika nilainya berada terlalu jauh di bawah atau di atas rentang ini. Pertama-tama kita definisikan kolom numerik mana saja yang akan kita periksa outliernya, yaitu semua kolom yang berkaitan dengan penjualan. Lalu kita mengukur z-score-nya, lalu memvisualisasikannya. Selanjutnya juga menggunakan metode IQR dan memvisualisasikannya. Boleh di-scroll visualisasinya. Baik, itu visualisasinya. Lalu penanganannya adalah dengan menghapus outlier utama, lalu membatasi nilai ekstrim yang tersisa dengan winsorization. Winsorization sendiri adalah teknik untuk merapikan sisa data. Nilai yang masih agak tinggi atau rendahnya, misalnya 5% teratas dan terbawah, tidak dihapus, melainkan ditekan ke nilai batas, yang membuat nilai lebih stabil tanpa kehilangan banyak informasi. Setelah semua itu dilakukan, kita mendapatkan dataset baru, yaitu dfclean, sebuah dataset yang lebih bersih. Selanjutnya ke bagian selanjutnya, yaitu transformasi data. Tujuan dari transformasi data ini sederhana, yaitu mengubah semua data berupa teks menjadi format angka, karena algoritma analisis dan machine learning tidak bisa mengolah kata-kata seperti action, sport, atau PlayStation, dan hanya mengerti angka.
Untuk kolom-kolom yang tidak punya tingkatan seperti genre atau platform, kita memakai teknik yaitu one hot encoding. Eh, one hot encoding ini, eh, one hot eh, one hot encoding ini mengubah setiap kategori unik di kolom-kolom menjadi kolom baru. Seperti contoh genre action, genre sport, dan seterusnya yang hanya diisi angka 1 atau 0. Lalu pada bagian ini juga kita melakukan encoding manual yang akan melakukan mengurutkan eh, kolom-kolom yang memiliki tingkatan ordinal seperti rating, di mana EC itu yang paling rendah dan AO untuk dewasa. Pada pada kode df underscore recommended itu menjelaskan tentang bagaimana kode itu diatur. Contohnya, misalnya E itu akan menjadi 1, T menjadi 3, dan seterusnya. Lalu jika ada rating yang tidak ada daftar, maka diberi nilai negatif 1. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Audrey. Yang berikutnya adalah normalisasi atau standarisasi data. Kenapa kita harus melakukan normalisasi atau standarisasi data? Karena adanya jumlah dari distribusi data yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Jadi jika ada data yang terlalu besar, maka komputer langsung mengeksekusi data tersebut karena dianggap penting, padahal belum tentu data tersebut adalah penting. Jadi normalisasi ada dua, yaitu min-max scaler dan juga standard scaler. Namun di kasus ini kita menggunakan standard scaler karena standard scaler ini digunakan untuk data-data yang umumnya memiliki outlier. Jadi, eh, kenapa yang dipilih adalah NA cell, EU cell, ataupun data-data penjualan lainnya? Karena untuk year of release itu dianggap sebagai data numerical, bukan merupakan data numerical continue. Dan untuk yang user rating itu termasuk ke dalam data yang memiliki range sendiri, jadi distribusinya tergolong tidak normal. Jadi yang pertama kita mengimpor dulu untuk scalar preprocessing untuk standar scalarnya, kemudian memilih kolom untuk di standarisasi, kemudian menginisiasikan standarisasinya dan menetapkan scale-nya. Untuk standar scale sendiri itu mengubah atau menstandarisasi data sehingga memiliki rata-rata nol dan standar deviasi sebanyak satu. Kemudian untuk hasilnya sendiri di print dalam bentuk statistik setelah standar scalar yang terdapat di bawah ini. Jadi menyajikan count, min, STD, min 25%, 50, 75, dan data maksimalnya. Untuk feature data engineering satu dijelaskan oleh teman saya, Leno. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fitur engineering 1. Pada fitur engineering 1 ini eh, kita akan melihat dekade-dekade mana saja yang memiliki game-game yang memiliki jumlah penjualan terbanyak. Maksudnya game-game dengan penjualan terbanyak itu ada di dekade berapa. Tentunya langkah pertama-tama kita membuat fitur yang bernama rilis dekade, yang dimana ini mengelompokkan setiap game berdasarkan dekade rilisnya. Misalnya tahun 2008 itu dekade 2000, 97 itu dekade 90-an, dan seterusnya. Lalu untuk fitur kedua yang akan kita buat, yaitu boleh di scroll ke atas dulu bentar, yaitu global sales mean, yang dimana itu kita ingin mengklasifikasikan game itu sebagai hit atau tidak, dan sebagai patokan kita menghitung dari rata-rata penjualan global dari semua game. Lalu yang fitur terakhir yaitu is hit. Jika penjualan sebuah game lebih besar dari rata-rata, kolom ini akan diberi nilai 1, dan jika tidak akan diberi nilai 0. Lalu untuk visualisasinya, kita akan memvisualisasikan itu menggunakan eh, kita akan menggunakan dengan Canplot. Lalu untuk visualisasinya boleh di-scroll. Dari visualisasi ini kita bisa melihat, boleh scroll lagi. Kita bisa melihat bahwa pada dekade 2000 terdapat lebih banyak game-game yang memiliki penjualan di atas rata-rata global dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya, yaitu 1980, 1990, bahkan dekade setelahnya yaitu dekade 2010. Lalu untuk fitur engineering selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Audrey. Baik, untuk feature engineering kedua yaitu hubungan antara usia game dan juga penjualan global. Jadi pertama saya akan mereview dulu untuk visualisasinya. Jadi visualisasi ini menunjukkan bahwa penjualan global untuk game sendiri itu akan bertambah seiring dengan usia game itu sendiri. Jadi untuk penjelasan dari kodenya, jadi yang pertama menghitung tahun rilis terbaru dalam dataset untuk konsistensi. Jadi hitung dulu usia per gamenya itu berapa menggunakan df feature year since release dengan formula last year dikurang latest year dikurang df feature year of release. Jadi dengan begitu akan dapat usia dari gamenya. Kemudian untuk visualisasinya sendiri menggunakan regular plot dan juga diagram garis biasa.
diagram scatter dan juga diagram garis biasa, di mana untuk diagram garis ini menunjukkan peningkatan dari penjualan untuk video game sendiri, dan untuk yang hijau ini adalah pemetaan untuk usia gamenya sendiri. Nah, yang berikutnya adalah feature engineering 3. Jadi feature engineering 3 adalah evolusi popularitas genre per dekade, di mana genre yang diambil berdasarkan yang terbanyak yaitu action, sport, adventure, racing, shooter, role playing, dan juga simulation, yang di set datanya dari tahun 1980 hingga tahun 2020. Jadi untuk masing-masing tahapannya itu yang pertama membuat tabel silang untuk melihat jumlah game per genre di setiap dekade. Jadi jumlah sales per genre di setiap dekade. Kemudian datanya dinormalisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan pemerataan data yang sesuai untuk divisualisasikan. Kemudian diambil 8 genre teratas untuk divisualisasikan menjadi stack bar di bawah ini. Nah, kemudian untuk stack barnya sendiri menunjukkan jumlah dari evolusi popularitas dalam persentase. Jadi dapat terlihat dari tahun 1980 hingga tahun 2020 popularitas gamenya berdasarkan pangsa pasarnya yang dihitung dalam persentase. Kemudian untuk penjelasan mengenai exploratory data analisis akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Ais. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, cek cek. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Faiz Furqon. Jadi di sini aku izin melanjutkan terkait penjelasan dari kelompok 8 ADD. Oke, jadi selanjutnya ini adalah exploratory data analysis atau ID. Ya, yang pertama ini adalah statistik deskriptif untuk kolom numerik, yaitu menggunakan kode print dfclean 6 calls. Nah, dfclean ini untuk mencari data yang telah dibersihkan dari data-data yang missing tadi. Ya, di sini akhirnya kita menemukan median, standar deviasi, min sama max-nya. Oke, selanjutnya itu adalah terkait dari visualisasi distribusi variabel numerik. Nah, di sini menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk menampilkan untuk menampilkan visualisasi datanya. Dan di sini adalah eh, mengungkap genre yang sorry. Jadi di sini itu adalah tujuan melihat bentuk sebaran penjualan di tiap wilayah. Jadi di sini kan ada bagian wilayah NA, EU, JP Sales, terus distribusi yang lain juga. Nah, di sini adalah kita melihat persebaran setiap penjualan di daerah itu seperti apa. Dan juga eh, membantu untuk validasi perlunya visualization dan standardization. Oke, next selanjutnya adalah korelasi Pearson antar variabel numerik. Jadi di korelasi ini adalah tujuannya untuk mengetahui hubungan antar wilayah penjualan. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada korelasi dari penjualan dari NA yang berkorelasi dengan EU, JP, Other hingga global. Nah, namun di sini terdapat hubungan yang dimana korelasinya itu sangat tinggi, yaitu antara NA sales dan global sales, sehingga menunjukkan adanya redundansi. Terus korelasi JP itu adalah korelasi dengan karakteristik pasar Jepang yang unik. Jadi unik di apa ya, penjualannya itu berbeda dari penjualan yang lain. Oke, next. Jadi di sini adalah terkait dari insight berbasis data yang udah kita buat, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah game hit per dekade. Jadi game hit per dekade itu menunjukkan tren historis pada tahun yang eh, apa ya, puncak dalam game yang paling populer gitu. Terus yang kedua adalah validasi bahwa dekade adalah fitur penting untuk analisis tren gitu. Jadi ini untuk data dari dekade Insight 1 dekade pada tahun 2000-an. Ini adalah jumlah puncak tertinggi untuk hitsnya itu sebuah game. Selanjutnya adalah genre terkait dominan di game hit. Nah, dominan ini adalah mengungkap bahwa genre yang dominan di tiap era dan juga bisa digunakan untuk memprediksi genre masa depan atau strategi pengembangan game. Jadi kayak dilihat dari dekade rilis, jumlah game, dan eh, upper left dan ini kode yang ini. Oke, mungkin bisa dilihat datanya seperti ini, yaitu pada tahun 2000 ada berapa genrenya itu udah ditampilkan juga di bagian kanan ini. Oke, next yang ketiga adalah insight dari publisher paling produktif untuk game hit. Jadi di sini data untuk memperlihatkan atau menampilkan dari
publisher terbanyak untuk game hit. Nah, jadi ini adalah publisher-publisher terbanyak untuk game hit ini sendiri. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami ADD 8. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.